Salam cendekia. Selamat pagi para tunas cendekia. Salam. Perkenalkan, nama saya Pandi Agus Wijaya. Saya sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di ITP Markandia Bali. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada adik-adik mengenai perkuliahan. Apa sih itu perkuliahan? Nah, ada 4 hal yang ingin saya akan bahas pada kali ini. Yang pertama itu bagaimana sih sebenarnya sistem pendidikan atau perkuliahan kita di perguruan tinggi. Yang kedua, saya akan membahas mengenai SKS, dan ketiga tentang KS dan KRS, dan keempat tentang IP atau IPK. Nah, tunas cendekia sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya mengenai pendidikan tinggi. Namun saya mau mengkhusus mengenai hal yang sangat dekat dengan kalian. Nah, adik-adik, saya perlu jelaskan bahwa sistem pendidikan kita di perguruan tinggi itu sangat berbeda dengan pendidikan kita di pendidikan menengah, di SMA atau SMK. Kalau di SMK, SMA itu adik-adik diberikan mata pelajaran langsung. Jadi sudah set up, dalam artian jadwal itu sudah ditentukan oleh sekolah dan kalian tinggal mengikuti itu saja. Sebenarnya kalau di perguruan tinggi jadwal ditentukan, namun mengambil mata kuliahnya itulah yang membedakan. Oleh karena itu, di setiap awal semester adik-adik itu harus melakukan yang namanya merencanakan studi kalian. Nah, berapa mata kuliah yang kalian ambil, kemudian berapa SKS yang kalian ambil, itu sebenarnya ditentukan oleh adik-adik sendiri dengan berkonsultasi sebelumnya dengan pembimbing akademik kalian. Nah, setiap mahasiswa di kuliah itu akan mendapatkan seorang pembimbing akademik. Nah, ini adalah dosen-dosen kalian di setiap prodi, yang mana mereka sebenarnya menjadi penuntun kalian. Apa yang harus kalian lakukan, apa mata kuliah yang harus diambil. Misalnya kalau menemui masalah mengenai perkuliahannya, kalian bisa berkonsultasi dengan para pembimbing akademik tersebut. Nah, selain itu pula, pembelajaran di kampus itu lebih independen, dalam artian akan banyak ada tugas, kemudian ada proyek-proyek yang bisa kalian lakukan dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliahnya. Nah, jadi tidak seperti di SMK atau SMK yang banyak ada lecturing atau memberikan pembelajaran secara langsung. Kalau di perguruan tinggi itu akan lebih banyak belajar sendiri, karena memang dianggap kalau sudah perguruan tinggi maka mahasiswanya itu sudah dianggap sebagai self learner, ya istilahnya kita itu adalah orang-orang yang sudah bisa belajar dengan sendiri. Nah, itu sedikit tentang perbedaan sistemnya. Kemudian mengenai topik kedua atau poin kedua itu adalah SKS. SKS itu sebenarnya apa? Sistem kredit semester. Yang mana setiap mata kuliah, nah kalau di SMA, SMK namanya mata pelajaran, tapi kalau di perguruan tinggi namanya adalah mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah itu memiliki kredit. Nah, kreditnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, itu tergantung dari lamanya atau bebannya yang harus adik-adik tampung atau dapatkan saat mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi misalnya jikalau di satu mata kuliah itu ada 2 SKS, itu akan berbeda dengan mata kuliah yang 4 SKS. Itu artinya beban kalian belajar untuk belajar di mata kuliah yang 4 SKS itu lebih. Jadi di sana mungkin tugasnya akan lebih banyak, mungkin lebih pembelajarannya lebih banyak. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini terjadi dikarenakan kedalaman materi atau keluasan materi yang harus kalian dapatkan atau kuasai, atau skill yang harus kalian kuasai itu lebih luas. Ya, jadi misalnya jikalau adik-adik belajar mengenai pendidikan Pancasila itu 2 SKS, itu akan berbeda dengan misalnya PPL. Ya, PPL itu adalah praktek lapangan, langsung mengajar di sekolah. Nah, itu akan berbeda dikarenakan kalau kita praktek langsung itu akan lebih banyak menyita waktu dan juga materi ataupun kedalaman maupun keluasan materinya itu akan lebih luas ketimbang hanya belajar teori di PPKN misalnya. Oke, dan poin ketiga adik-adik itu ada yang namanya KRS dan KHS. Saya sudah mention tadi, KRS itulah kartu rencana studi. Yang itu artinya kalian sebelum mengikuti perkuliahan di satu semester itu kalian harus
membuat KRS. Ini seperti kontrak ya. Jadi kontrak kalian terhadap lembaga, terhadap kampus, kalian akan mengambil berapa mata kuliah yang nanti ujungnya adalah berapa SKS ya. Nah, jikalau kalian merasa mampu, itu kalian sebenarnya bisa mengambil SKS lebih. Nah, namun perlu catatan untuk tahun pertama, jadi tahun semester pertama sama semester kedua itu tidak boleh melampaui SKS. Teorinya itu adalah melampaui 22 SKS. Nah, di semester ketiga dan selanjutnya kalian sudah bisa mengambil full 24 SKS teorinya. Oke. Nah, adik-adik, setelah kalian menyusun KRS ini, kalian akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik kalian, karena ini penting, karena di sanalah kalian menentukan strategi apakah kalian akan mempercepat kuliahnya atau misalnya agak memperlambat, dalam artian mungkin karena kalian ada kesibukan kerja dan segala macam, mungkin mengambil cuma 3 mata kuliah atau misalnya 5 mata kuliah saja untuk semester tersebut. Nah, selama perkuliahan itu akan ada perkuliahan tatap muka yang sekarang kita banyak melakukannya, itu kita ganti dengan virtual meeting atau kuliah online, dan kita juga ada perkuliahan praktek, namun itu tidak full untuk semua mata kuliah, dan nanti akan ada UTS, itu ujian tengah semester, dan UAS. Nah, setelah semua rangkaian semester tersebut kalian selesaikan dengan baik, akan ada yang namanya KHS, yaitu kartu hasil studi. Kartu hasil studi ini akan terlihat kepenguasaan kalian terhadap materi mata kuliah yang sudah kalian ambil selama semester tersebut. Nah, di sana akan ada komponen-komponen nilai, jadi nilai kalian bisa lihat di sana. Nah, di sana juga akan tercantum yang namanya IP, yaitu indeks prestasi. Nah, ini adalah poin terakhir. IP ini adalah kalau kita bisa lihat adalah level ya, level dalam artian penguasaan kalian terhadap mata kuliah tersebut. Jadi nilainya yang tercantum di sana itu tidak berupa angka, misalnya 0 sampai 10 atau 0 sampai 100, tidak. Dia akan berupa huruf, ya, huruf A, B, C, D atau E. Nah, jika A itu artinya kalian sudah sangat mampu, kalau B itu kalian mampu, dan C itu cukup mampu. Nah, jikalau D atau E nilai kalian itu artinya kalian tidak lulus untuk mata kuliah tersebut. Nah, jikalau kalian tidak lulus, kalian bisa mengambil lagi tahun depannya atau semester depannya jikalau mata kuliah itu muncul lagi di jadwal yang dirilis oleh lembaga. Nah, di sini IP yang seperti saya bilang tadi itu adalah indeks prestasi kalian setiap semester PS, dan nanti jikalau tamat itu namanya adalah IPK kalian, ya, indeks prestasi kumulatif. Itu nilai kalian dari semester pertama masuk ke lembaga sampai kalian menyelesaikan perkuliahan kalian. Nanti kita rekap semuanya, dan rentangan nilainya adalah 0 sampai 4. Ya, jadi tidak 0 sampai 10 seperti yang mungkin kalian pikirkan. Jadi 0 sampai 4 ini adalah nilai rentangan IPK, dan dari lembaga kami sangat menyarankan kalau kalian itu berada di range 3 ke atas. Ya, jadi minimal sekali itu IP kalian atau IPS atau IPK kalian itu adalah 3. Kenapa? Karena persaingan sekarang, adik-adik, persaingan sekarang itu dimanapun mencari kerja itu minimal yang dilihat IPK-nya itu adalah 3,00. Ya. Nah, oleh karena itu kami di lembaga sangat menyarankan jikalau belum mencapai IPK 3, kita belum memberikan kesempatan untuk ujian akhir, dalam arti ini adalah ujian skripsi. Oke. Nah, adik-adik, itu sedikit mengenai sistem perkuliahan kita di kampus, dan saya harap kalian bersemangat untuk kuliah, karena pada dasarnya kalau sudah kuliah jangan kalian minder ada ya teman yang pintar atau yang kalian merasa kurang, karena pada dasarnya semuanya itu masih belajar. Kalian belajar
berdasarkan start atau kemampuan kalian. Jadi kalian harus fokus pada diri kalian sendiri. Seberapapun nanti kalian akan mencapai mencapai penguasaan suatu materi atau mata kuliah tersebut, segitulah level kalian. Jangan kalian compare atau membandingkan diri dengan yang lain, karena seringkali saya lihat itu mahasiswa itu menjadi minder. Padahal yang sebenarnya terjadi di perguruan tinggi itu itulah meningkatkan kemampuan diri sendiri sampai level yang kalian bisa capai semaksimal mungkin berdasarkan potensi kalian masing-masing, ya. Nah, saya harap kalian mendapatkan sesuatu dari saya, dan sampai jumpa lagi lain waktu. Salam cendekia.